Hai guys, ketemu lagi sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Umratul Nanda. Nah, di sini aku mau praktekin cara menggunakan aplikasi SPSS untuk uji asumsi klasik nih. Ada 4 pembahasan nanti aku bahas di video kali ini. Dan jangan lupa teman-teman semua ikutin terus. Nah, tadi aku bilang ada 4 pembahasan. Nah, yang pertama itu uji normalitas. Bagi teman-teman yang belum tahu, apa sih uji normalitas itu? Uji normalitas adalah sebuah uji untuk menilai sebaran data suatu kelompok atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang kedua yaitu uji autokorelasi. Apa sih uji autokorelasi? Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi antara residual suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Nah, yang ketiga, uji multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi ganda. Jika hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi ganda adalah korelasi sempurna, maka variabel tersebut mengalami perfect multicolinearity. Nah, yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Nah, mengapa kita mengadakan uji heteroskedastisitas? Dalam model regresi harus dipenuhi syarat, yaitu tidak terdapat heteroskedastisitas. Oke teman-teman, pengen tahu kan caranya gimana? Ikutin terus ya videonya agar lebih paham lagi. Nah, udah tampil layar kayak gini. Kita masukkan data. Di sini udah ada datanya, data normalitas. Yang pertama kita klik, lalu oke. Nah, udah muncul datanya seperti ini. Setelah itu teman-teman klik analyze, terus klik descriptive statistik, lalu kita klik explore. Nah, udah muncul menunya. Terus kita input data dependent variable dan independent variabelnya yang Y ini. Terus kita klik box yang di sebelah kanan di sini. Kita centang pada kolom box plots ini, kita centang faktor level together, terus descriptive. Pada deskriptifnya itu stem and leaf and histogram, terus normality plots-nya. Terus kita udah semuanya, kita continue. Di displaynya ini kita centang both. Terus kita klik oke deh. Nanti udah kayak gini muncul hasil data-datanya. Oke, udah dapat outputnya. Jadi ketentuannya, apabila sig-nya itu lebih kecil dari sig alpha, maka distribusinya tidak normal. Apabila sig-nya itu lebih besar dari sig alpha, maka distribusinya itu normal. Nah, di sini kita lihat data kita, hasil output kita. Dia emang memiliki 2 kolom. Kita lihat kedua-duanya. Yang pertama Shapiro-Wilk, kita lihat signifikansinya itu 0,7110. Berarti ini sudah lebih dari signifikansi alfanya itu 0,05. Jadi dapat dikatakan dapat
data kita ini memiliki distribusi normal, berarti menerima H0. Sedangkan kita lihat di Linear Force itu kita lihat signifikansinya 0,200 juga lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut berdistribusi normal atau menerima H0. Kita masukin data dulu. Datanya di sini aku udah ada datanya di asumsi klasik. Kita klik OK. Nah, udah muncul. Terus kita klik analysis lagi. Lalu regression. Terus linear. Oke. Nah, udah muncul lagi kayak gini. Di sini ada dua. Yang pertama dependent variabelnya, independent variabelnya. Kita masukin dependent variabelnya itu keuntungan. Independent variabelnya itu penjualan sama biaya promosinya. Kita masukin satu-satu. Setelah itu kita klik statistik di sini di sebelah kanan ini. Kemudian kita centang estimate test, confidence interval, covariance matrixnya kita centang. Terus semua yang di sini nih kita centang sebelah kanan ini semuanya, yaitu mode fit, R square change, descriptive, part and particle correlation. Terus di bagian residualsnya itu kita centang juga Durbin-Watson. Udah semua, klik continue. Terus oke. Nah, udah ada muncul hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, outputnya udah dapat. Jadi persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak adanya autokorelasi di dalam model regresinya. Nah, kita lihatnya dari uji Durbin-Watson-nya. Kita lihat Durbin-Watson atau DW-nya itu berapa. Jadi kalau DW-nya itu lebih kecil dari DL, maka itu terdapat autokorelasi. Apabila DW-nya itu di antara DL sama DU, nah berarti tidak terjadi autokorelasi. Atau di DW-nya itu masih di antara DU dan DL, itu kesimpulannya masih belum pasti. Nah, kita lihat di data hasil output kita lihat angka Durbin-Watson-nya berapa. Nah, di sini Durbin-Watson-nya itu 1,641 pada titik signifikansi. DL dan DU itu 5% signifikansinya. Jadi maka nilai DU-nya itu 1,59, terus DL-nya itu 1,35. Nah, nilai N-nya sama dengan 36, terus variabel bebasnya sama dengan 2. Nah, jadi nilai DU-nya terletak antara nilai DW-nya terletak antara nilai DU dan DL. Jadi kesimpulannya dari data kita di sini bahwa residual tidak memiliki atau tidak mengandung autokorelasi. Nah, udah dimasukin, klik OK, terus muncul lagi deh kayak gini, sama kayak yang tadi kita klik analyze, terus regression, terus linear. Step itu
kita input dependent variable sama independent variabelnya. Dependent variabelnya keuntungan. Kita klik keuntungan, kita masukin. Terus independent variabelnya penjualan sama biaya promosi. Oke, udah dimasukin semua. Terus kita klik statistik. Kita centang estimate confidence intervalnya, covariance matrixnya, terus kita centang semua. Yang pada bagian kanan tadi, modified, R-square change, descriptive, part and particle correlation, collinearity diagnosis. Terus kita klik pada residualnya, case diagnosis. Terus kita continue dah. Terus klik OK. Nah, udah muncul hasilnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, udah dapat outputnya. Jadi untuk pendeteksian multikolinearitas ini, kita melihat dari variance inflation factors-nya, yaitu VIF. Jadi VIF-nya ini apabila kecil dari 10, jadi tidak terdapat multikolinearitas. Jadi, kalau lebih dari 10 itu terdapat multikolinearitasnya. Nah, kita lihat di sini hasil output kita berapa. FIV-nya itu di sini. Sini FIV. Kita lihat nilai FIV-nya 202,913. Nah, jadi otomatis nilai FIV untuk kedua variabel bebas, yaitu penjualan dan biaya promosinya ini lebih besar dari 10. Jadi model ini mengandung multikolinearitas. Di heteroskedastisitas. Nah, gimana caranya? Sama kayak yang tadi, kita masukin data dulu. Aku masukin masih data yang sama. Nah, kita masukin data asumsi klasik, terus klik OK. Oke, keluar. Kayak yang tadi, kita klik analyze, terus regression, terus linear. Nah, di sini ada dependent variable sama independent variabelnya lagi. Kita masukin dependent variable keuntungan. Oke, independent variable penjualannya sama biaya promosi. Kita masukin. Udah semua, kita klik save di sini. Lalu pada kolom residualsnya ini kita centang unstandardized. Nah, di sini keluar outputnya. Kita abaikan dulu ya. Nah, di sini kelihatan nih, ada muncul variabel baru yaitu res1. Kita langsung transform di atasnya. Nanti keluar ada target variabel, kita ketik res2. Nah, di numeric expression-nya ini kita ketik abs underscore res kurung res1. abs underscore res, kita kurung, kita ketik res1, kita kurung res underscore 1, kita kurung lagi. Oke,
Kita klik OK. Nah, di sini keluar lagi outputnya, hasilnya. Kita abaikan dulu. Nah, di sini kita muncul res 2. Nih, res 2. Nah, setelah itu kita klik analyze lagi. Kita klik regression. Terus kita klik linear. Nah, udah di sini semua. Kita keluarkan keuntungan ini dari dependent variabelnya. Nah, kita keluarkan kayak gini. Udah keluar. Terus kita masukkan res 2 yang tadi ke dalam dependent variable. Kita klik, kita masukin. Udah masuk. Terus kita klik save lagi di sebelah kanan ini. Terus pada kolom residualnya tadi kita hilangkan centang unstandarized tadi. Udah hilang. Terus kita klik continue dan kita klik OK. Nah, muncul lagi. Nah, ini hasilnya teman-teman dari uji heteroskedastisitas. Nah, udah kita dapat outputnya berapa, udah semuanya ini. Jadi untuk uji heteroskedastisitas ini kita melihat dari signifikansinya. Jadi apabila signifikansi itu lebih besar dari sig alfanya, berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. Apabila lebih kecil dari sig alfanya, berarti terjadi heteroskedastisitasnya. Nah, untuk data hasil output kita kali ini, kita lihat di sini signya itu 0,369, 0,532, terus 0,612. Jadi semua ini lebih besar dari 0,05, yaitu dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada terjadi gejala heteroskedastisitas pada uji kali ini. Nah, gimana nih teman-teman? Itu tutorial cara menggunakan SPSS untuk uji asumsi klasik. Tadi ada 4 pembahasan dari aku. Nah, buat teman-teman semoga bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Aku pamit dulu. See you next time di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.